Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykan nusyur. Asbahna ala fitril Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Fa salawatullahi wa salamuhu ala qaidil burril muhajjalin imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat mendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah merupakan hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan tadi sebelum terbit fajar kita semua sudah memasang niat-niat kita sehingga puasa kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa yang kita lakukan mulai saat sekarang ini diberikan kekuatan dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama pada kuliah subuh ini, pelajaran yang pertama yang akan kita terima yaitu tentang pentingnya syahadatain. Kajian tentang syahadatain ini ada kurang lebih 11 materi. Jadi yang pertama adalah pentingnya ahamiyatu syahadatain. Ada beberapa ahamiyah. Namun kita perhatikan dulu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun dengan 5 perkara atau 5 rukun. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yaitu syahadatain. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah wa itaiz zakat, membayar zakat. Kemudian yang keempat adalah wa shaumi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, tentang syahadatain sangat penting sekali untuk kita ketahui. Kurang lebih ada 5 ahamiyah, 5 pentingnya kita mengetahui syahadatain. Yang pertama adalah dia sebagai madkhalu ilal Islam. Jadi dia sebagai pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Kita semuanya sudah pernah bersaksi, dan setiap bayi yang ada di janin, di rahim, semuanya sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, "Alastu bi rabbikum." Ketika ruh sudah ditiupkan ke dalam janinnya, pada saat janin berumur 120 hari, kemudian Allah mengambil persaksian, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan? Apakah engkau menyaksikan bahwa aku ini Tuhanmu? Semua janin, baik ibunya muslim maupun non muslim, semua mengatakan bala syahidna. Mereka semua mengatakan iya, kami menyaksikan. Ini pada saat berada di dalam janin. Nah, kemudian ketika lahir ke dunia ini, itu adalah tergantung dari orang tuanya. Apakah orang tuanya akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi? Nah, kalau orang tuanya adalah Muslim, maka dia akan menyempurnakan dengan 2 kalimat syahadat ini. Karena itulah al-farqu bainana wa bainahum, perbedaan antara kaum muslimin dengan non-muslim adalah letaknya pada syahadatain. Oleh karena itulah orang yang masuk ke dalam Islam ini mesti mengucapkan 2 kalimat syahadat ini sebagai pertanda bahwa dia telah memasuki agama Islam ini. Dan kita hampir setiap hari bersyahadatain. Setiap kali kita membaca tasyahud, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sebagai persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan tetap mentauhidkan Allah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadat Rasul ini, wa anna Muhammad Rasulullah, ini sebagai konsekuensi dari syahadat tauhid ini. Kita akan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah beramal kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa syahadat
Ini adalah merupakan intisari ajaran Islam dan ajaran para rasul. Semua rasul yang datang ke dunia ini intinya adalah membawa tauhid. Perintah pertama di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita baca semalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menjadikan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi semuanya para rasul itu membawa ajaran tauhid. Kita mengenal juga Ashabul Kahfi, bagaimana mereka mempertahankan tauhid. Kemudian ada salah seorang di antara mereka yang ingin mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah wa anna Muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin. Jadi mereka juga menyaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala nabi, dan ini telah dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, bahwa nanti akan datang seorang nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dia menjadi inti ajaran Islam. Kalau syahadatain kita ini adalah benar, maka seluruh amalan kita akan benar. Tetapi kalau syahadat kita tidak benar, maka seluruh amalan kita pun akan tidak benar. Berapa banyak orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah solat, rajin dia melaksanakan ibadah solat, tetapi muamalahnya dengan manusia tidak baik. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah solat, tetapi masih juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, karena dia adalah merupakan inti ajaran Islam, maka kita perlu mengkaji dan mengkaji terus tentang ini. Sehingga ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang patut disembah melainkan Allah, maka semua yang ilah-ilah yang ada di dunia ini kita tiadakan semua. Termasuk juga benda-benda apapun yang dianggap memiliki kekuatan-kekuatan, maka kita tinggalkan semuanya, baik itu jimat maupun yang lain-lain, karena kita sudah beriktimad, kita sudah menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa pentingnya syahadatain ini adalah sebagai konsep perubahan yang total. Siapa yang ingin berubah, maka hendaklah dia memahami dua kalimat syahadat ini. Di dalam surah Ar-Ra'd Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum sehingga dia merubah dirinya sendiri. Kita ingin berubah atau tidak? Ramadan yang datang pada bulan ini adalah momentum perubahan bagi kita. Kita ingin baik atau tidak, tergantung kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong kita dengan diikatnya syaitan-syaitan. Sekarang bagaimana kita mengikat syaitan yang ada pada diri kita? Bagaimana kita mengikat hawa nafsu kita? Kita ingin berubah atau tidak? Kalau kita ingin berubah, maka kita perhatikan konsep atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah, dia adalah hakikat dakwah para rasul, sebagaimana disebutkan tadi. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dakwahnya satu. Ubudullah, sembahlah Allah. Semua mengatakan sembahlah Allah dia. Sehingga terjadi perselisihan ketika Nabi Isa alaihissalam dilahirkan ke dunia ini. Dari kaum Nasrani menjadi berselisih paham terhadap Isa. Ada yang mengatakan Isa itulah hamba Allah dan Rasulnya, ada juga yang mengatakan Ibnullah, yaitu putra Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa na'udzubillah min dzalik. Terjadilah perselisihan. Padahal Isa sendiri mengatakan, Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya, di dalam surah Maryam. Aku inilah hamba Allah, aku ini dijadikan nabi dan diberikan kitab kepadaku, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, diperintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan membayar zakat selama aku ini masih hidup. Itu ajaran Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab Injil yang masih dekat dengan Islam, artinya dekat dengan kebenaran, itu Injil Barnabas. Dan kita akan mengetahui sendiri bagaimana isi daripada kitab Injil ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena sesungguhnya di situ juga sudah dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam telah memberitahukan, telah mengabarkan bahwa nanti akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir tentang keutamaan yang besar. Jadi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat,
betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, maka jaminannya adalah surga. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti akan dijamin masuk ke dalam surganya. Tentunya bukan itu saja. Jadi ini sebagai konsep dasar yang dilanjutkan dengan istiqomah, yaitu menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat-sangat mulia sekali, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa, maka kita betul-betul menerimanya dengan ikhlas. Jangan sampai ragu-ragu. Jangan-jangan saya nanti lapar, jangan-jangan begini, jangan. Kita harus membangun sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ulangi lagi, ada lima pentingnya syahadatain. Yang pertama adalah sebagai pintu masuk ke dalam Islam. Yang kedua adalah intisari ajaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah konsep dasar reformasi total, itu perubahan. Kemudian yang keempat adalah hakikat dakwah para rasul. Kemudian yang terakhir adalah tentang keutamaan kalimat ini. Siapa saja yang betul-betul mengucapkan kalimat ini dan tetap dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijamin masuk ke dalam surganya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini pelajaran pertama dan kultum pertama yang disampaikan lewat mimbar ini. Mudah-mudahan nanti para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga bisa mengikuti kultum-kultum berikutnya, karena kita ambil selama 1 bulan baik tarawih maupun subuh itu ada kultumnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.